Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN dan guru pamong penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Sylvi Sagita SPD. Saya merupakan guru bimbingan konseling di SMP Negeri 14 Padang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024 di Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan konseling individual dengan materi minat belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natasha, Natasha 47. Dari mana tadi, Nak? Sama-sama kan belajar, Nak? Yola. Oh, dari sini Yola, Nak? Ya. Karena tinggal sama Yola untuk sini Kromika. Apa maksudnya Kromika nama ibunya? Maksud sama ibu ya? Mungkinan sebelum kita mulai masuk kita pada ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Selesai. Jadi maksud tujuan Tasya kesini mau apa? Mau sendiri ke sama ibu. Nanti Tasya udah tahu apa itu pos individual, Nak? Udah tahu apa itu pos individual? Ibu jelaskan dulu ya apa itu pos individual. Pos individual itu merupakan suatu layanan yang ada dalam bimbingan konseling yang tujuannya untuk mengentaskan, menyelesaikan permasalahan yang ada dalam diri peserta didik, di mana nanti ibu sebagai konselornya, Tasya sebagai guru. Ya, jadi Tasya kesini namun ibu ingin menceritakan permasalahan yang Tasya alami, ibu nanti mencari jalan keluar sebagai guru di sekolahnya. Ya, kemudian dalam kos individual kita punya azas ya, ada 3 azas: azas kerahasiaan, azas keterbukaan, dan azas kesusilaan. Di mana azas kerahasiaan, ibu nanti apapun yang saya ceritakan sama ibu jaga kerahasiaannya. Nah ya, jadi Tasya tidak perlu malu-malu, sungkan-sungkan menceritakan permasalahan yang Tasya alami. Kemudian sukarela. Tasya, ibu terima kasih sekali sudah datang ke mereka menemui ibu. Juga Tasya sukarela menceritakan juga permasalahan yang ada dalam diri Tasya. Dan azas keterbukaan. Di mana di sini dalam konseling ini Tasya dengan terbuka menceritakan permasalahan ke ibu. Ibu juga nanti mencari solusinya agar permasalahan yang menjalani Tasya ada jalan keluar. Nah ya, bisa dimulai konseling pada pagi hari ini. Selesai dimulai. Oke, Nak, dimana tujuan konseling individual kita agar permasalahan yang Tasya alami dan saya ceritakan ke ibu ada jalan keluarnya, ada solusinya nanti, dimana Tasya juga lapang hati-hati, apa yang dipendam tidak ada lagi yang disimpan-simpan. Kemudian proses konseling individual ini ada waktu 40 menit ya. Nanti konseling mewakili 40 menit. Tasya nanti kembali ke kelas lagi belajar seperti biasa lagi. Ya. Seandainya Tasya masih mengganjal hatinya, tanya lagi ke mereka. Ya, saya tampil lagi, Nak, proses kita balik kepada pelajaran lagi. Nah, jadi maksud Tasya ini apa, Nak? Coba ceritakan. Kalau di rumah itu Kita di mana, Nak? Seperti apa marahnya, Nak? Jadi itu
belajar di sekolah. Lantaran minta katanya perlu sekolah. Lantas lah waktu itu Mabel Bu Yola melapor ke ibu, Bu Ovan melapor ke ibu, kemudian Pak Darus melapor ke ibu bahwasannya nilai Tasya turun drastis. Padahal Tasya yang kenal, Tasya anak yang pintar, punya prestasi yang tinggi. Jadi itu yang memicu Tasya rendahnya minat baca Tasya di kelas. Ya. Jadi Tasya beranggapan berpikir rasional bahwasanya kakak Tasya pengen adiknya nilai bagus. Menurut ibu itu bagus, nah itu sangat bagus sekali. Kenapa? Nah, seorang kakak orang tua pengen sekali anaknya, adiknya memperoleh prestasi yang bagus, dimana nanti adiknya memperoleh karir yang bagus. Ya, jadi itu beranggapan Tasya jangan berpikir rasional ya, kalau berpikir rasional bahwasanya apapun perkataan yang dikatakan oleh kakak Tasya orang tua sudah benar. Namanya sekarang diri Tasya bagaimana Tasya berpikir bahwasanya belajar itu penting, belajar itu bisa memotivasi kita untuk menjadi cerah masa depan kita nanti, menjadi orang sukses nanti. Ya, jadi Tasya bisa nggak mengubah cara berpikir Tasya bahwasanya Tasya bisa berpikir rasional lagi. Semua perkataan yang dikatakan orang tua itu benar semua. Ya, bisa dipahami ya. Dan juga ibu juga berharap di sekolah pun Tasya bisa nilai yang tuntas, nilai yang rendah, temui langsung guru bersangkutan bahwasannya Tasya mau memperbaiki nilai yang rendah tersebut. Bisa ya? Dengan cara apa? Oke, apa lagi nak? Oke, bisa ya? Bisa dirubah lagi bagaimana cara pikirnya, pola pikirnya selama ini nak. Nah, semua tergantung Tasya nanti. Kalau Tasya mau nilai yang bagus, nilai yang bagus, semua terdapat dalam diri Tasya sendiri. Bisa ya? Jadi nak, masih ada lagi nak yang mengganjal di pikiran Tasya. Bisa lagi? Ya, aku berharap juga ya Tasya bisa kembali belajar seperti sudah kalanya. Bagaimana Tasya di kelas itu aktif di kelas, sering bertanya, suka bergaul. Nah, hanya gara-gara sama kakak meraih hanya inginan terbaik adiknya, jangan sampai itu memicu Tasya malas untuk belajar. Nah ya, bisa ya. Boleh tanya lagi dengan cara apa nak? Tasya bisa memperoleh prestasi lagi yang bagus. Dengan cara apa? Rajin belajar. Lagi nak? Ya. Ibu yakin Tasya itu anak pintar nak. Jangan sampai hanya perkataan atau kakak sering marah di rumah itu bisa memicu Tasya untuk malas belajar. Karena dengan malas belajar banyak memicu hal-hal negatif. Yang pertama, nilainya rendah, prestasi juga menurun. Ya, bisa ya. Nah, aku tanya lagi, apakah menurut Tasya belajar itu penting atau tidak? Jadi, bagaimana seharusnya Tasya sekolah? Rajin, bisa ya. Jadi Tasya itu juga berharap Tasya aktif di kelas lagi seperti semulanya. Ya, tugas yang nggak lengkap, ditambah guru bersangkutan, tuntaskan tugas semuanya. Ya, bisa ya nak? Dah. Oke nak ya. Sebelum Tasya dengan datang sekolah ke ruang BK ini, ibu sebenarnya juga nggak mau manggil Tasya ke ruang BK. Kenapa? Bu Yola melapor ke ibu, Bu Ibu melapor ke ibu, Bu Enti melapor ke ibu, Bu Ufa melapor ke ibu bahwasannya Tasya
suka berdiam diri di kelas sendiri di belakang. Ya, tapi dengan alhamdulillah Tasya datang sendiri ke ruang BK menyampaikan apa yang Tasya rasakan di kelas. Ya, jadi Tasya yang dengan hanya sedikit perkataan kakak yang marah-marah, banyak dampak buruk yang terjadi. Apa itu? Katanya nak? Apa lagi nak? Dengan hal-hal tersebut bisa nggak Tasya mengubah lagi cara belajar Tasya lagi, belajar Tasya lagi? Bisa nggak memotivasi diri Tasya lagi agar Tasya bisa mengubah diri ke lebih baik lagi? Tasya nggak ada anak pintar nak? Oh ya, mau sukses, mau berhasil, ya bisa nggak mau mengikuti yang Bu harapkan ke Tasya nanti? Bisa? Bisa. Ya. Selama ini tadi Tasya bilang ke Ibu, Bu, saya masuk kadang-kadang kakak saya pulang ke rumah saya sering marah Ibu. Kemudian Tasya tadi bilang ke Ibu bahwasanya bawahnya Tasya di rumah Bu kurang tidur Bu, sering main HP Bu. Ya, Ibu berharap tidak ada hal terjadi demikian lagi. Ibu maunya anak Ibu Tasya di kelas kembali menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang kreatif, siswa yang rajin, ya, siswa yang punya ceria kembali, siswa yang punya teman. Bisa ya? Nah, coba Tasya bayangkan, seandainya sifat malas Tasya ini terjadi seminggu, sebulan, atau seterusnya, apakah itu semua merugikan diri Tasya? Rugi ya? Pantaskah atau maukah Tasya berlarut nak memendam sifat malas belajar tersebut? Enggak ya? Nah, kenapa? Kalau seseorang yang selalu malas belajar, otomatis dia memicu dia juga akan tidak mengerjakan tugasnya. Nah ya, Ibu berharap Tasya datang ke BK juga mencari jalan keluarnya ya Naya, agar usaha Tasya terselesaikan. Dengan cara apa? Tadi Bu udah terangkan bahwasanya Tasya ingin Bu kembali belajar dengan apa Bu, kakak-kakak. Tasya marah di rumah Bu. Nanti Ibu berharap Tasya sampai di rumah, temuilah kakak Tasya bahwasanya Tasya meminta maaf kakak. Tadi Tasya ke ruang BK, menemui guru BK, curhat ke guru BK bahwasanya apa yang kakak bilang, apa yang kakak lakukan selama guru Tasya semua itu benar. Tasya akan berubah kembali cara belajar Tasya di sekolah. Nah ya, Ibu yakin nih, ini juga pengaruh teman-teman ya. Apakah teman-teman Tasya ada sering mengajak Tasya bermain keluar pas jam belajar? Ada pernah? Nah, itu juga ya. Nah, jadi jangan Tasya mudah terpengaruh oleh pergaulan teman yang gak bagus. Tasya kita keluar yuk. Tasya kita main yuk, keluar yuk, belanja yuk. Jangan sampai hal demikian. Cobalah kalau seandainya ada teman Tasya yang mengajak Tasya keluar, jawab begini, seperti apa Bu? Ya, saya mau belajar dengan Bu Yola, Bu Enti. Saya tidak akan mau keluar lagi. Saya ingin fokus belajar. Bisa ya nak? Terus ya, setelah tadi Tasya tanya lagi, Tasya cita-citanya menjadi apa nak? Guru? Oh sama kayak Ibu ya di guru. Ya, Ibu dulu nggak mau jadi guru nak. Antara Ibu dulu pengen jadi polwan. Jadi orang tua Ibu ada Ibu jadi guru, setelah berjalan jadi guru menyenangkan. Ya, jadi Tasya mau jadi guru ya. Seorang guru harus punya keterampilan, pengetahuan, ya, harus banyak-banyak membaca. Kenapa? Guru di depan. Kalau Tasya pemalu dari sekarang, guru berdiri di depan. Bayangkan 35-34 siswa yang diajarkan di kelas.
dengan seorang guru punya pengetahuan yang bagus, kemampuannya apa membacanya, otomatis itu juga melatih bagaimana kita seorang guru menjadi guru yang profesional. Nah, untuk itu ibu juga berharap Tasya jangan sampai malas-malas belajar. Itu akan merugikan diri Tasya. Ya, jadi guru ya, Nak ya. Nah, kita jadi guru. Guru adalah panutan. Guru tanpa tanda jasa. Guru segalanya, Nak. Guru akan memberi ilmu, membagi ilmunya ke siswanya, bahwasannya apa yang guru sampaikan di depan, beberapa orang yang memperlihatkan di belakang. Makanya otomatis apapun yang kakak Tasya mau marah ke Tasya, bahwasanya Tasya kakaknya mau adiknya ke sekolah favorit, itu juga hal yang bagus. Nah, kenapa? Apalagi nih anak ibu mau jadi guru ini, suatu saat nanti kakaknya juga, oh adiknya mau berhasil, kedepannya adiknya menjadi guru. Betapa bangganya kakak Tasya, nah, betapa bangganya kakak Tasya, bahwasannya apa yang diinginkan oleh kakak dan orang tuanya tercapai juga nanti. Bisa ya, Nak? Oke. Kemudian ini lagi, kalau seandainya ada teman-teman Tasya mengajak Tasya, ibu tanya lagi ya, Nak ya. Keluar, ayo Tasya, kita keluar main yuk Pak Jambu, Ibu Enti yuk. Apa yang Tasya katakan? Apa Tasya jawab? Tasya mau belajar sesuatu. Oke, bagus. Semua jawaban itu punya Tasya. Kalau seandainya Tasya mau mengubah cara belajar Tasya di sekolah, cara bergaulnya dengan teman-teman apa, semua yang memicu Tasya untuk malas belajar itu akan hilang nantinya. Ya, segala sesuatu kalau kita pengen berhasil, intinya ada dalam diri kita sendiri. Bisa ya? Nah, sekarang tanya lagi. Coba Tasya umpamakan, kalau seandainya sifat malas ini akan selalu terpendam dalam diri Tasya, apa Tasya rasakan? Nah? Apa yang dampaknya? Apa yang terjadi? Malas, frustasi, ya. Berarti laporan dari guru mapel juga berarti benar ya, Nak ya, bahwasanya nilai Tasya banyak yang menurun sekarang ya. Ya, aku juga berharap setelah Tasya ke BK menemui ibu, Tasya bisa langsung menemui guru bersangkutan, guru mapel bersangkutan, bahwasanya saya ingin menuntaskan tugas saya, Bu, Pak, ya. Aku juga berharap Tasya apapun yang mengganjal diri Tasya di dunia bisa hilang nantinya, bisa tahu jalan keluarnya, bisa tahu jalan keluarnya, bisa tahu solusinya apa gitu ya, bisa ya, Nak ya. Oke. Ya, setelah kita posting ini, ibu juga berharap Tasya juga langsung dan menerima apa lah, Nak ya, perbaiki, menuntaskan nilai-nilai yang tuntasnya ya. Kemudian Tasya juga membuat agenda harian di rumah, apa kegiatan belajar Tasya di rumah sehari-hari, buat agendanya. Itu juga akan memicu bagaimana Tasya bisa kembali memotivasi diri Tasya, bahwasanya Tasya pengen kembali rajin belajar lagi. Ya, perubahannya aku yakin nggak gratis itu, Bu. Saya langsung berubah, aku yakin nggak semudah itu. Perubahan butuh tahap-tahapnya, butuh proses-prosesnya. Nah ya. Bu, bagaimana cara mengubah Tasya diri Tasya jadi rajin, Bu? Nggak suka malas lagi, Bu. Oke. Selama ini Tasya rajin ya, rajin. Anak yang kreatif, sering bertanya di kelas, anak yang ceria. Tapi tadi Tasya bilang karena kakak Tasya sering lama di rumah, itulah yang memicu Tasya bahwasanya Tasya malas lagi belajar. Nah, tadi Tasya bertanya ke ibu
Bu, bagaimana caranya Bu? Bahwasanya Tasya pengen jadi kembali rajin Bu, kembali bisa jadi anak yang ceria Bu. Ya, yang pertama, kalau seseorang yang ingin berhasil, dia akan memantapkan, menguatkan dirinya bahwasanya dia akan rajin belajar. Yang pertama ya, dia menganggap belajar itu penting, menganggap waktu itu adalah sangat berguna untuk belajar. Sembari di kelas, kalau ada guru yang nggak datang, dia memanfaatkan waktunya untuk belajar. Kemudian di rumah juga, di jam-jam istirahat sholat, di jam waktunya nonton, dimanfaatkan untuk belajar. Ya. Kemudian Tasya buat agenda kegiatan harian Tasya di rumah, bahwasanya pada jam sekian waktu nonton, boleh anak nonton, boleh bermain, tapi diserahkan dengan belajar, karena belajar itu penting sekali. Itulah yang memicu kita, yang mendorong kita untuk jadi orang yang berhasil nantinya. Nah ya, kemudian Tasya banyak-banyak membaca. Kemudian di kelas, kalau seandainya kita nggak paham, nggak ngerti apa yang diterangkan, bertanya ke guru. Nah ya, saya ya, intinya yang paling penting itu adalah belajar. Nah ya, belajar adalah kunci dari segalanya. Belajar, Bu, membaca itu belajar Bu? Iya, nah. Saya ya, kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, semua intinya kita belajar. Membaca juga itu paling penting, ya. Bisa dipahami semuanya. Kemudian ibu tanya lagi, apakah Tasya yang ibu serangkan tadi bisa lagi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Saya nak terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya, sekolah juga ya. Oke, Bu, mana ada yang bilang Bu, teman-teman Tasya bertanya, Bu, apakah kita boleh membeli teman Bu? Boleh. Nah, apa alasannya? Teman yang memicu kita ke arah yang nggak bagus itu juga memotivasi kita untuk malas belajar. Tetapi kalau Tasya bertemanlah dengan teman-teman yang rajin, yang suka membaca, otomatis kita juga akan ikut sering membaca ya, rajin belajar di sekolah. Di sana ya, menerapkan apa yang Bu terangkan, yang Bu jelaskan barusan. Di sana ya, semua tergantung diri Tasya sendiri. Kalau kita pengen berhasil sukses, kita harus belajar. Belajar kunci sukses kita di masa depan. Bisa ya. Kemudian dari Bu terang tadi ada yang ingin ditanyakan? Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwasanya sifat malas tidak perlu kita tanamkan dalam diri kita. Sifat malas itu harus kita singkirkan dalam diri kita sendiri. Bisa ya? Cobalah kita berpikir bahwasanya membaca itu sangat penting. Ya, bisa ya? Nah, kemudian dalam proses konseling ini, dalam tadi kita diskusi atau selain konseling ini ya, bisa memahami apa yang disampaikan tadi, solusinya apa, dan bisa Tasya hendak dalam pikiran Tasya, oh iya ya, setelah posisi dengan Ibu Sil, saya mau mengubah diri saya lah, saya mau mengubah seragam saya di rumah lah, di sekolah lah, saya mau mengubah diri saya karena lebih baik lah, bisa ya nak? Oke. Sekali lagi beri penguatan ke Tasya bahwasanya apapun, kalau seandainya Tasya pulang ke rumah, kakak marah ke Tasya, orang tua Tasya marah ke Tasya, semua itu demi yang terbaik buat Tasya. Benar ya? Saya pahami ya. Jangan beranggapan bahwasanya Tasya pulang, kalau pulang ke rumah Bu, abang atau kakak Tasya saya marah Bu.
Usahakan itu memicu Tasya malas belajar, Bu. Dongkol Tasya ke kakak Tasya, Bu. Semua itu salah ya. Jangan beranggapan demikian. Jadi Ibu berharap Tasya kembali, Ibu sebagai guru BK Tasya di kelas nih, Ibu berharap anak Ibu bisa kembali ceria, kembali rajin, kembali jadi anak yang periang, rajin belajar, yang punya prestasi yang bagus, sering bertanya di kelas, ya. Jadi Ibu nggak mau ya nih lagi ya guru mapel melapor ke Ibu bahwasanya Bu Sil, si Tasya nilainya lagi nurun atas lagi. Bu Sil, Tasya sering lupa masuk kelas. Bu, Tasya sering berbicara di kelas sama teman-temannya. Tugasnya sering menunda tugas, misalnya gitu ya. Ibu nggak mau demikian ya. Ibu berharap Tasya kembali menjadi siswa yang berprestasi. Bisa ya? Kemudian lagi, Tasya harus menerapkan bahwasanya semua tergantung diri kita sendiri, bahwasanya semua yang kita lakukan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Untuk yang pertama, apalagi nih orang tua Tasya, kakak Tasya pengen adiknya sekolah di kelas favorit. Tahu nggak anak itu apa tujuannya, maunya apa kakak Tasya? Pasti mau kakaknya adiknya berhasil ya. Nah, nanti kedepannya apalagi nih anak ibu nih menjadi guru katanya, menjadi guru ya Nak ya. Nah, di guru nanti seandainya kakaknya tahu, adik saya berhasil nanti jadi guru, itu merupakan hal yang luar biasa bagi seorang kakak, bagi seorang orang tua, bahwasanya adiknya berhasil. Itu akan menjadi kebanggaan bagi keluarga Tasya. Bisa dipahami ya Nak ya? Bisa? Nah, sebelum proses ini kita akhiri, kembali Ibu tegaskan, Ibu simpulkan bahwasannya tadi Tasya mengatakan ke Ibu bahwasannya kakak sama malah di rumah Bu, Tasya bosan di rumah Bu. Jadi yang lucunya Tasya malas belajar. Jadi Ibu sebagai guru BK, Tasya menemui Ibu ke BK pengen curhat Bu. Jadi Ibu berikan solusi ke Tasya bahwasannya ini pertama, Ibu berharap Tasya ada perubahan dalam diri Tasya lagi. Bisa ya Nak? Bisa. Ibu berharap anak Ibu kembali menjadi sesuai berprestasi ya Nak ya. Jadi Ibu tegaskan ke Tasya juga kembali buat agenda kegiatan hari Tasya. Bisa ya Nak? Bisa? Oke. Ibu akan melihat bagaimana perubahan diri Tasya ke depannya. Nah ya? Bisa dipahami ya Nak ya? Ibu maunya tidak ada lagi guru mapel melapor ke Ibu bahwasannya nilai dan Tasya yang sering ribut di kelas, yang sering melamun di kelas, Ibu mau lagi ya. Ibu mau Tasya kembali menjadi siswa yang berprestasi, yang rajin. Tidak ada lagi kata malas bagi diri Tasya lagi. Bisa ya Nak? Bisa dipahami ya? Bisa kita akhiri kursus kita pada pagi hari ini? Bisa ya? Kita bisa akhiri? Bisa? Oke, kita akhiri lagi Nak ya? Kursus kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan tanda. Bisa apa lagi belajar Nak? Dengan Bu, apa lagi belajarnya? IPA Ibu apa dulu? Iya sih. Nanti seandainya masuk ke kelas nanti BC bertanya dari mana Tasya, dari ruang BK Bu, habis konsul sama Bu Sil Bu, bisa ya? Oke, bisa ya Nak? Bisa kita akhiri kursus kita pagi ini. Ibu juga berharap ke depannya kalau seandainya Tasya masih ada mengajar diri Tasya, kembali temui Ibu ke ruang BK. Ya Nak? Ibu sangat berterima kasih Tasya datang ke ruang BK dengan sukarela ke ruang Ibu. Ya Nak ya? Oke, bisa dipahami. Bisa kita akhiri kursus kita. Oke Nak. Oke Tasya, sebelum Tasya masuk kelas, Ibu akan memberikan lembar evaluasi proses di mana selama kita posting, Ibu akan memberikan kita nanti Tasya isi. Oke Nak ya? Oke, sebelum gua sih bentar ya. Ini Tasya isi Nak. Nama, kelas, datanya disebutkan lengkap ya Nak.
Teh, jangan teh. Ya, setelah Tasya mengisi lamar referensi tadi, ini sesuai ya, bagaimana proses kita tadi berdua yang tadi